Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Setiap muslim dan mukmin wajib memiliki keyakinan yang sepenuhnya dan seutuhnya terhadap hal ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap kita yang menjalani kehidupan dunia, pasti kita berinteraksi dengan selain diri kita. Kita berinteraksi dengan keluarga, kita berinteraksi dengan harta, kita berinteraksi juga dengan diri kita dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dan setiap kita ikhwatal iman, di dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kita bertemu dengan orang tua kita, kita dipisahkan dari orang tua kita dengan kesibukan, dengan pekerjaan, atau dengan ajal. Demikian pula dengan pasangan, demikian pula dengan anak, juga demikian pula dengan harta. Kita terlahir miskin, satu lembar kain pun, satu lembar benang pun tidak kita bawa. Dan sebagaimana itu kemudian kita ditemukan oleh Allah dengan apa yang kita pakai saat ini, demikian pula suatu saat itu semua akan dipisahkan dari kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang bahagia adalah yang memanfaatkan siapapun dan apapun yang Allah temukan dengannya di kehidupan dunia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan interaksi hubungan dia dengan keluarganya, orang tuanya, dia berbakti dan taat kepada orang tuanya dalam hal yang ma'ruf. Dengan istrinya, dia didik istrinya dengan benar, anak-anaknya pun demikian. Maka itu akan memberikan manfaat bagi dirinya. Demikian pula dengan hartanya. Ketika dia belanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dia pulang kembali kepada Allah. Jangan sampai di antara mereka yang mereka menyesali ketika mereka kembali kepada Allah, mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Allah, kami disibukkan oleh harta kami disibukkan oleh keluarga kami, maka ampunilah kami ya Allah. Tapi apa artinya permohonan ampun ketika sudah di hadapan neraka jahanam? Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal itu, yang terlalaikan oleh harta dan oleh anak-anaknya, maka merekalah Allah orang-orang yang merugi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, idza mata ibnu Adam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitu thalathatun, bahwa mayit itu ketika kita meninggal dunia, kita diantarkan oleh tiga yang pergi mengantarkan kita. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u ithnan. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang meninggal dunia, dia akan diantarkan oleh tiga. Dia akan diantarkan oleh keluarganya, dia akan diantarkan oleh hartanya, dia akan diantarkan dengan amal perbuatannya. Yang dua akan pulang, keluarga, harta pulang, dan yang satu akan bersamanya, yaitu amal perbuatannya. Maka di antara nasihat para ulama salaf terdahulu, ketika seorang memilih teman dan sahabat, hendaklah kita memilih teman yang setia, mau mendampingi kita di saat senang dan ketika kita mengalami kesulitan. Dari tiga hal ini, yang setia dengan kita adalah amal kita. Berapa sering dari kita yang tersibukkan dengan keluarganya atau hartanya, dia lupa dengan hal yang paling setia terhadap dirinya, itu amal perbuatannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita meninggal dunia, anak kita, keluarga kita, pasangan kita yang katanya sehidup semati, dia tidak akan sehidup semati. Dia akan pergi, dia akan meninggalkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana kita nanti akan kembali kepada Allah sendiri sebagaimana kita terlahir sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Kalian akan datang kepada kami sendirian sebagaimana dahulu kami ciptakan kalian.
Dan kalian tinggalkan semua yang kami titipkan kepada kalian di kehidupan dunia. Pasangan, harta, semuanya tidak ada yang kita bawa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika sebagian kita mengandalkan, nanti semoga anak saya akan memohonkan ampun untuk kita, mendoakan kita, beramal untuk kita. Namun berapa banyak yang dia harapkan itu malah berkhianat terhadap dirinya. Dan Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri dan anak-anakmu adalah musuh bagimu. Subhanallah, bisa jadi mereka lupa untuk beristighfar untuk kita. Berapa banyak dari kita sendiri, kita melihat kepada diri kita. Seberapa sering kita mendoakan orang tua kita. Seberapa sering orang tua kita yang sangat butuh saat ini dengan doa-doa kita, kita sudah lupa. Karena sangat besarnya kesibukan dan tanggung jawab yang kita jalani saat ini, kita sudah tidak sempat lagi mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita sudah lupa akan hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan bahkan bisa jadi orang lain yang tidak kenal kita, sahabat kita, bukan kerabat kita, sahabat kita, bisa jadi lebih peduli, lebih care terhadap kita ketimbang keluarga kita, yang ketika mengingatnya kita masih mau mendoakannya dan lain sebagainya. Bisa jadi anak-anak kita, mereka berebut warisan kita dan mereka sudah tidak peduli dengan bagaimana nasib kita, yang mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita peroleh di dalam kehidupan dunia ini. Harta, keluarga seperti itu, apalagi harta yang mengantarkan kita kendaraan kita. Jangankan kendaraan, andai kata kita, jasad kita disanggah dengan bantal yang diambil dari rumah kita, itu pun akan dibawa pulang. Jika kita berpesan kepada anak kita, nak, nanti dompet butut ayah ini bawa ya, taruh di samping jasad abah ya, atau kaos kaki yang biasa abah pakai kerja ini biar dipakein saja ya, dipakai. Tidak akan dituruti oleh keluarga kita. Yang paling remeh pun dari dunia tidak ada yang kita bawa. Ada seorang khalifah, ketika di akhir hayatnya menjelang wafat, dia minta tolong bawa kemari kain kafan saya. Dengan sakit dia tahu bahwa ini mendekati ajalnya. Dilihat kain kafan ini, diusap, dilihat, subhanallah, mali kathir wa ma akhlufu minad dunya illa anta. Ya Allah, begitu banyak harta yang saya miliki, ternyata yang saya bawa cuma ini saja. Uffin laki minad dar. Tempat apa ini? Dunia apa kamu dunia? Ternyata yang saya bawa cuma ini saja. Allah ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan banyak menumpuk-numpuk harta sampai kalian pulang ke kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yaqulu ibnu adam mali mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku 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 hartaku. Wa ma laka min malika illa ma akalt fa afnait wa ma labist fa amdait wa ma tasaddaqt wa ma labist fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Sedangkan hartamu yang sejatinya hartamu yang sebentar lagi kamu makan, pergi. Yang pakaian yang kita pakai sebentar lagi akan berganti, rusak. Dan yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Lebihnya saldo rekening kita, perabot yang kita tinggal, tumpukan pakaian yang kita tumpuk, hari kita meninggal, hari itu sudah tidak ada yang kita bawa. Jangankan itu, kita sadar bahwa saldo kita pun bukan untuk kita semuanya. Berapa banyak dari itu ternyata hanya titipan sementara lagi akan transit ke rekening si fulan, ke ini dan itu, bukan hak kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan, ayyukum malu warithihi ahabba ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai ketimbang hartanya sendiri? Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabba ilaihi. Setiap kita lebih mencintai harta kita ketimbang harta ahli waris kita. Nabi SAW bersabda, fa inna malahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Hartamu yang kamu belanjakan, yang kamu sedekahkan, yang kamu titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kamu simpan itu harta ahli warismu. Maka anak pernah bertemu dengan seseorang ketika dia menginginkan anak akan tinggalkan untuk anak-anak sekian. Anak sampaikan, yang untuk antum sendiri apa yang antum tinggalkan? Ketika Allah membukakan rizki untuk antum untuk bisa beramal sekarang.
Anak antum, cucu antum, cicit antum sudah ada yang atur rezekinya, sudah ada yang atur rezekinya. Jangan terlalu memusingkan mereka sedangkan diri antum belum tentu selamat. Beramal, beramal. Karena itu yang akan setia mendampingi kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman ketiga ikhwatal iman adalah amal kita. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Ahkamul Janaiz, beliau menyampaikan tentang bagaimana proses jenazah, perjalanan ruhnya ketika dibawa, ketika mulai dari sakaratul maut sampai dijabut dan seterusnya. Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan ruhnya mukmin dan ruhnya orang-orang fasik, fajir dan kafir. Ruhnya mukmin setelah mereka dikembalikan ke kuburnya dan ditanya oleh Munkar dan Nakir dan selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian terdengar suara an sadaqa abdi faftahu lahu baban minal jannah wa afrishuhu minal jannah. Hambaku berkata benar, bukakan pintu surga untuknya, hamparkan untuknya hamparan surga. Maka dibukakan pintu-pintu surga untuknya sampai datang cahaya dan bau harum surga masuk ke kubur orang tersebut. Kemudian ditunjukkan oleh malaikat, itu istanamu, itu yang bakal kamu tinggali, kamu akan ke sana nanti. Dihamparkan kuburnya. Saya ingin ke sana sekarang. Nanti dulu, waktumu belum waktunya. Tunggu sekarang, tunggu. Kemudian tidak lama datang seseorang, hasanul wajh, hasanul thiyab, dengan tampan, dengan wajah yang bagus, pakaian yang bagus, bau yang sangat harum. Kemudian si mukmin ini bertanya, man anta? Wajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair. Siapa kamu? Wajahmu wajah yang membawa kebaikan. Kamu siapa? Ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Dulu kamu jadikan aku sahabatmu di dunia, maka sekarang Allah perintahkan aku menjadi temanmu di sini. Dulu aku mengenalmu bergegas untuk beramal ketika ada kesempatan untuk beramal, dan lambat untuk berbuat dosa ketika ada peluang untuk berbuat maksiat. Dan Allah berterima kasih kepadamu karena perbuatanmu ini. Maka Allah pun memerintahkanku untuk menjadi temanmu. Sebaliknya orang fasik, fajir, orang-orang kafir, setelah dia gagal untuk menjawab pertanyaan Munkar Nakir dan diazab, diremukkan jasadnya sampai hatta takhtalifa adla'uh, sampai rusuk dengan rusuk ketemu, dihimpit, dibukakan pintu neraka, ditunjukkan kepadanya bagaimana bakal azabnya. Ini belum apa-apa, ini azab barzakh, belum apa-apa. Akhirat neraka itu lebih mengerikan lagi, yang nunggu kamu di sana lebih mengerikan lagi, lebih pedih lagi. Belum selesai dengan itu semuanya, datang orang dengan wajah yang sangat buruk rupa, dengan bau yang busuk, dengan pakaian yang buruk. Kemudian mengatakan, absyir billadzi yasu'uk, hadzal yaumul ladzi kunta tu'ad. Selamat, ini hari yang paling celaka untuk dirimu. Ini hari yang dijanjikan untukmu. Ini yang telah Allah janjikan. Maka orang ini dengan segala penderitaannya melihat orang yang seperti ini bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Wajahmu wajah yang membawa keburukan. Orang ini mengatakan, ana amaluka sayyi, aku amal burukmu. Kamu jadikan aku sebagai temanmu di dunia. Kamu jadikan aku sebagai temanmu di dunia. Maka sekarang Allah perintahkan kepadaku untuk menemanimu di sini. Dulu berapa banyak ajakan kebaikan kamu tepis, berapa banyak seruan dosa kamu dengarkan dan kamu taati. Maka inilah balasan Allah kepadamu. Ikhwatal iman, beramalah untuk dunia sekedar seberapa lama kita tinggal di sini. Beramalah untuk akhirat sekedar seberapa lama kita bakal tinggal di sana. Kita yang bisa mengukurnya dan kita yang memilihnya. Siapa yang akan menjadi teman kita? Yang berburuk rupa ataukah yang wajah yang baik? Itu semuanya kita, yang di tangan kita semua saat ini. Dan jika kita melihat pemakaman mereka yang dikubur, andai kata diberi kesempatan hidup kembali 5 menit saja, hidup kembali 5 menit saja, kira-kira apa yang mereka akan lakukan? Akan mencari kesempatan peluang dunia yang belum mereka nikmati, menu makanan atau tempat rekreasi dan sebagainya, atau mereka bakal bertaubat, beristighfar?
Mereka bakal sholat, mereka bakal sedekah, mereka bakal meminta maaf kepada mereka yang pernah dizalimi, mereka bakal membayar hutangnya, mereka bakal ini dan itu. Kesempatan itu sudah tidak terjadi bagi mereka. Tapi kita yang saat ini di sini masih diberi kesempatan itu oleh Allah. Ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.